Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di podcast Yusda bersama aku, Siska Maria, yang akan menemani kalian semua di acara podcast Ramadan kali ini. Oke, karena sekarang ini awal bulan suci Ramadan, jadi tema kali ini adalah keistimewaan bulan suci Ramadan. Nah, pastinya juga kita manggil narasumber yang spesial nih, yaitu guru agama kita dari SMA Yusdarsa Cilacap. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Jadi gimana nih Pak? Bapak telah diundang ke acara ini. Perasaan Bapak? Apa perasaan Bapak karena telah diundang ke acara podcast kali ini? Ya, perasaannya kaget ya, karena baru pertama kali ini ya diundang ya untuk acara berbincang-bincang atau pocket. Itu kaget, tapi ya agak rasa bangga ya. Ini baru ada kegiatan di OSIS ya, yaitu Yosudarso. Yang jelas saya ada rasa senang ya. Jadi ini ada nilai lebih ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan masyarakat lainnya. Alhamdulillah. Mungkin kedepannya lagi bakal ada kelanjutannya ya Pak? Ya, insya Allah ya. Oke, karena waktu kita nggak banyak, jadi kita langsung ke sesi pertanyaannya ya Pak. Untuk pertanyaan pertama, apa sih Pak yang dimaksud dengan bulan suci Ramadan itu? Yang dimaksud bulan Ramadan, kalau menurut hitungan Hijriyah itu bulan ke-9 ya. Yaitu kalau Ramadan itu asalnya dari kata romdo, panas. Jadi maksud bulan Ramadan itu adalah pengguguran dosa-dosa, yang tentunya yaitu pembakaran dosa-dosa dengan amal soleh. Nah, jadi pembakaran dosa-dosa dengan amal soleh. Jadi dengan puasa ini di bulan Ramadan ya, khususnya umat Islam ini memang diwajibkan untuk menjalankan puasa, tentunya sesuai dengan syarat wajib puasa. Salah satunya beragama Islam, terus balik, terus berakal. Jadi kalau orang gila itu nggak wajib ya. Terus sehat ya. Kalau nggak sehat nggak puasa nggak apa-apa. Terus bermukim, maksudnya tidak dalam bepergian. Nah, ini. Terus suci dari darah haid atau darah nifas. Maksud darah nifas itu darah yang mengiringi bayi lahir. Nah, itu suci dari darah nifas. Jadi kalau sudah memenuhi itu ya umat Islam itu menjalankan puasa dengan harapan, umumnya dengan harapan yaitu maghfirah, ampunan. Saya kira itu dulu ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih keistimewaan dari bulan Ramadan itu? Keistimewaan bulan Ramadan adalah bulan ampunan ya. Jadi kalau di bulan Ramadan bisa melaksanakan puasa atau menahan haus dan lapar dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari ya karena iman dan mencari pahala, yaitu nantinya akan diampuni, itu jelas ya, hufiro ya, diampuni ya. Terus selanjutnya keistimewaannya yaitu kalau melaksanakan di bulan Ramadan itu puasa, berarti dia melaksanakan rukun Islam yang keempat. Terus keistimewaan lagi yaitu di bulan Ramadan ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan ya. Khairun min alfi sahar, yaitu
eh, lebih baik dalam satu malam itu ada kebaikannya itu 1000 bulan, berarti 83 tahun lebih 3 bulan, Masya Allah. Maka umat Islam ya kalau tahu ya, ilmunya karena imannya, ini sebagai penyemangat atau motivasi biar diampuni. Ini terus selanjutnya keistimewaannya yaitu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup ya. Terus setan-setan ya itu diikat atau dibelenggu. Ini. Jadi yang mengikat itu adalah amalan itu, seseorang itu sendiri. Jadi kalau berpuasa karena Allah ya pasti ya dia bisa menutup pintu neraka terus membuka pintu surga. Jadi tidak akan tergoda karena memang sudah imannya kuat. Sudah niat awal. Iya, udah niat awal. Tapi kalau udah niatnya nggak benar ya, bukan karena mencari ridho Allah, ya dia nggak akan mendapatkan apa-apa. Mungkin mendapatkan lapar dan dahaga aja. Ini. Jadi keistimewaannya jelas di sini sudah disebutkan ya, yaitu neraka ditutup, surga ya, pintu surga dibuka, setan-setan dibelenggu. Terus doanya itu mustajab ya, cepat dikabulkan. Ya. Jadi ya ini karena iman. Tapi kalau nggak iman ya nggak usah puasa. Memang syaratnya memang harus beriman. Karena yang dipanggil puasa itu orang-orang yang beriman, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, hai mereka orang yang beriman. Jadi yang dipanggil orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam ya, telah diwajibkan atas kamu sekalian itu puasa. Jadi karena iman. Selanjutnya keistimewaan lagi yaitu di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan. Maka umat Islam itu kalau punya harta ya sebagian itu diberikan kepada orang yang berhak, disedekahkan ya melalui sodako atau amal jariah. Ada lagi di akhir Ramadan itu ada zakat fitrah untuk mensucikan diri. Jadi harus umat Islam ini harus betul-betul puasa itu karena iman ya. Jadi insya Allah keistimewaannya akan terdapat ya. Jadi tentunya dengan bersungguh-sungguh ya, insya Allah akan terkabulkan doanya. Ya itu keistimewaan salah satunya. Berarti banyak banget ya Pak hal yang bisa kita dapat dari puasa ini. Iya jelas banyak. Tinggal seseorang itu melakukan itu karena siapa, niat. Jadi niatnya dari awal niat, itu buat apa? Tergantung niatnya ya. Karena puasa niatnya biar dikatakan keren gitu ya Pak, dikatakan aku puasa ya nggak benar ya, harus benar-benar yaitu karena iman. Tuh buat teman-teman yang belum puasa jangan lupa puasa, pahalanya banyak banget yang kita dapetin. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ibadah apa aja sih yang dilaksanakan pada bulan suci Ramadan? Kalau ibadah yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan ya jelas ya, kalau bulan Ramadan kan untuk puasa ya, yaitu selama 1 bulan. Kalau 1 bulan ini umumnya 30 hari ya, kadang bisa juga 29 hari ya, bisa juga 28 hari. Jadi tergantung pada lamanya bulan itu. Nah, jadi yang dilaksanakan jelas puasa ini yang wajib ya. Terus yang kedua yaitu sholat, jelas sholat fardu ya, 5 waktu ini harus dilaksanakan. Ini yang wajib-wajib dulu. Kalau itu puasa nggak puasa wajib ya. Kalau kewajiban ya jelas tadi puasa. Terus sholat ya, sholat fardu. Terus amalan-amalan lain, misalnya contoh yaitu di bulan Ramadan yaitu diisi baca tadarus ya, baca Al-Qur'an ya. Terus atau berbanyak bertasbih ya, bertahmid atau beristighfar,
terus bisa juga melakukan sholat sunat, yaitu sholat taraweh, khususnya itu di bulan Ramadan. Itu sholat taraweh bisa 8 rakaat ya, terus plus witir 3 rakaat, berarti 11 rakaat. Ada juga yang 20 rakaat sholat taraweh terus plus witir 3 rakaat. Jadi sholat taraweh dengan witir ya, itu ada yang kalau di jumlah total itu 23 rakaat. Nah, terus amalan yang lain ya, perbanyak sedekah ya, terus berbuka lebih awal itu sunnah ya. Jadi misalnya contoh, kalau sekarang berbuka jam 5:49, nah kurang 1 menit udah siap-siap, nggak apa-apa ya, itu sunnah ya. Betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung aja ya, bersegera, jangan nunggu sholat maghrib dulu, enggak ya, disunahkan malah cepat berbuka baru ya, sedikit aja, membatalkan aja, terus nanti sholat, terus nanti dilanjutkan boleh. Terus mengakhirkan sahur, itu sunnah ya. Misalnya contoh imsaknya, waktu imsak itu artinya menahan ya, sebenarnya sama dengan arti masuk waktu sholat subuh, cuma ini salah paham, jadi seolah-olah imsak tersendiri, padahal itu sudah nggak boleh makan. Maksudnya itu orang-orang itu banyak yang mikirnya itu kalau imsak itu artinya udah batas waktunya selesai gitu ya. Ya pokoknya kalau udah imsak itu udah waktu masuk sholat subuh. Jadi ada jadwal puasa ya, ada ternyata imsak ada tersendiri. Iya. Terus jadwal sholat imsak ada tersendiri, padahal imsak itu puasa aslinya, gitu. cuma salah paham. Ya karena nggak tahu ya, nggak masalah. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini jadi tahu imsak ini puasa. Jadi bukan ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu jelas sudah masuk sholat subuh atau fajar. Terus sebelumnya ada jeda. Sebenarnya kalau ada imsak itu sudah termasuk waktu sholat subuh. Ini jadi lebih mengakhirkan, kalau bisa ya, mengakhirkan sahur. Ini. Terus ada lagi amalan-amalan lain, yaitu dengan beriktikaf di akhir bulan Ramadan, biasanya 10 hari di bulan Ramadan akhirnya itu, yaitu berdiam diri di masjid, berbanyak menuntut ilmu, kajian atau biar menambah iman ya, terus bertambah ilmu, terus bertambah pahala. Ini sebenarnya banyak. Yang penting selagi dia berbuat baik ya, yaitu amalnya akan dilipat gandakan. Jadi amal itu bukan hanya sholat, puasa ya, terus zakat, haji, bukan, banyak ya, termasuk diam aja bisa juga ibadah ya. Auliyasmut, lebih baik diam. Falyakul khairon, auliyasmut, berkatalah yang baik. Jika tidak mampu berkata baik, lebih baik diam, auliyasmut. Ini terus dengan sikap-sikap ya yang baik, itu termasuk amalan-amalan ya, contoh-contoh yang harus kita mana baik atau enggak. Kalau baik ya insya Allah itu termasuk amal ibadah. Jadi banyak banget ya hal yang bisa kita dapat, terus pahala-pahala yang kita dapat di bulan puasa ini. Selain kita puasa terus menjalankan sholat 5 waktu, ada juga sholat yang lainnya, dan ditambah lagi amalan-amalan yang lain. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa aja sih Pak yang harus dipersiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan? Untuk menyambut bulan suci Ramadan yang dipersiapkan yaitu yang pertama iman ya, karena iman ini merupakan syarat ya, syarat amalannya diterima. Jadi imannya
persiapkan, jangan sampai ragu. Jadi pengertian iman di sini percaya benar-benar murni, tidak ada yang lain, pokoknya itu. Kalau sudah percaya nanti insya Allah yaitu amal puasanya itu diterima. Terus yang kedua yaitu mempersiapkan ilmu, ya, ilmu agama. Jadi nanti mempersiapkan ilmu agama di sini harus tahu, ya, syarat wajib puasa, harus tahu yang membatalkan puasa. Kadang-kadang orang berpuasa nggak tahu yang membatalkan puasa, maka harus disiapkan ilmunya, apa aja sih yang membatalkan puasa. Misalnya contoh yang membatalkan puasa yaitu makan dan minum. Pengertian makan gimana? Kalau sudah ngelek, sudah nelen, gitu ya, Pak. ini masuk. udah termasuk makan, ya, atau minum. Tapi kalau masih di dalam mulut belum dikatakan makan, ya. Misal contoh berkumur-kumur. Tapi kalau di bulan puasa, kalau berwudu lebih baik jangan berkumur, ya, itu makruh, ya. Tapi kalau berkumur ya nggak apa-apa, nggak membatalkan. Nggak nelen sih. Yang penting jangan sampai tertelan. Iya, gitu ya, jangan sampai tertelan. Jadi makan dan minum. Kedua, yaitu yang membatalkan puasa, misalnya contoh muntah, muntah dengan sengaja, ini batal, ya. Tapi kalau nggak sengaja nggak apa-apa, kalau dalam perjalanan kalau muntah, itu nggak apa-apa. Terus hubungan badan, ya, bersetubuh, ini batal, ya. Kalau suami istri, sekalipun suami istri, ya, kalau sedang puasa kok melakukan itu, hubungan badan, ya batal, ya. Malah ntar mendapatkan sanksi, ya, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu memberikan makan kepada orang yang miskin, ya, atau orang yang tidak mampu lah, itu 60 orang. Tapi kalau nggak mampu, ya dimaafkan, ya, memang nggak ada sih uang gimana, ya, karena Allah itu memang pengampun. Jadi dipersiapkan itu, ya. Terus yang membatalkan puasa, misalnya contoh hilang ingatan, tahu-tahu gila, itu batal. Terus lagi sedang puasa kok datang bulan atau men, itu batal. Atau melahirkan, ya, darah nifas, itu membatalkan. Terus ada lagi keluar dari agama Islam, itu juga batal. Begitu. Jadi harus tahu ilmunya. Terus yang disiapkan lagi yaitu amal. Jadi saya ingin tahu bulan puasa apa yang harus perbuat, ya, amal apa? Saya ini punya uang, nanti saya bersedekah. Ya, bersedekah tiap hari Jumat, setiap hari, lihat kondisinya. Ini. Terus disiapkan lagi juga kesehatan, ya, jasmani. Kalau nggak sehat, ya nggak disiapkan, ya nggak bisa puasa. Maka harus dipersiapkan betul-betul sehat, bisa melakukan, ya, karena itu puasa itu menahan haus, ya, dan lapar, dan hawa nafsu, ya, ya, hawa nafsu, ya, dan menahan hawa nafsu. Jangan sampai berkata dusta, mengguncing, apalagi sampai punya sifat dendam, itu nggak boleh, itu ditinggalkan, ya. Tapi kalau berpuasa masih berkata dusta, ya puasanya tetap sah, cuma pahalanya ntar mendapatkan haus dan dahaga aja, walaupun puasanya sah, ya, tidak batal sih, ya, cuma kalau itu ntar merusak. Tadi yang udah dipersiapkan ilmunya itu jelas harus tahu. Terus tadi tentang kesehatan, ini sangat penting kali, ya, jangan sampai nggak sehat, ya, sedang pusing, sedang mungkin ya sakit intinya lah, ya, mungkin sedang operasi, nggak usah puasa, ya. Jadi harus benar-benar sehat. Ini. Terus di bulan puasa ini, ya, yang disiapkan lagi yaitu tentunya
amal dan materi. Ya. Jadi materi ini sangat penting ya. Ya termasuk ya ada uang atau apa ya, disisihkan. Terus mengharapkan ampunan. Nah, ini sangat penting ini. Iya, pastinya karena bulan Ramadan itu yaitu bulan maghfirah, bulan ampunan, maka kita harus mengharapkan agar ambunannya dikabulkan. Insya Allah ya, karena Allah sendiri yaitu berfirman ya, wa idza sa'alaka ibadi, apabila hambaku bertanya kepadamu ya, kepadaku ya, ani ya, tentang aku, fa inni, maka sesungguhnya aku qarib, dekat. Nah, terus ujibu dakwata dai, yaitu Allah akan mengabulkan ya permohonan itu orang yang berdoa ya. Idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku, fastajibuli, maka penuhilah perintahku. Jadi kalau mau doanya dikabulkan, ya penuhi perintah-perintah Allah. Tapi kalau nggak dipenuhi perintah-perintah Allah, ya nggak bisa. Ya puasanya nggak mendapatkan ampunan, nggak mendapatkan pahala, nggak mendapatkan surga. Ini iya maksudnya. Jadi harus penuhi perintah-perintah Allah, termasuk ya berbuat baik kepada kedua orang tua, jelas kepada tetangga. Nah ini. Jadi itu salah satu yang harus dipersiapkan di dalam bulan Ramadan. Sebenarnya banyak itu ya. Cuma saya terangkan nggak begitu banyak kali karena nggak mungkin selesai betul itu. Apalagi untuk senantiasa berbuat baik ya, misalnya contoh buka bersama ya, ada istilah menjaga kesehatan. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Nah, udah selesai nih sesi tanya jawab kita. Untuk Bapak Amir, terima kasih karena telah menjadi narasumber di acara podcast kali ini. Dan jangan lupa stay tune terus di YouTube channel kita di Yusda Cilacap, dan tunggu juga update episode selanjutnya. Oke, sekian dari saya Siska Maria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari OSIS MPK SMA Yusda Cilacap mengucapkan